ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal dan tidak ada sama sekali. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan selalu dituding ingin menjegal Anies. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya. Seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Mereka tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggungjawaban yang jelas. Tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami ribut, katanya mau menjegal Anies gitu. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum. Dan sebetulnya kok selalu kalau juga ya, kalau misalnya nggak terlibat kan sudah clear ya. Iya. Tidak pernah ada sama lapor ke presiden kalau tidak. Seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal dan tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Formula itu ia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis lagi nih. Istilah psikopolitis itu pernah saya gunakan dalam kasus Sambo, psikopolitis ya. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena formula itu kan Anies. Itu psikososial. Politisnya. Iya, secara politis ya. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu. Sehingga ya gamang. Kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif.
Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Ganjilan yang kami temui di mana Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan, tetapi anggarannya dibebankan oleh kepada Dinas Pemuda Olahraga. Ini sangat menyulitkan kami ketika kami melakukan kontrol, kami mengadakan rapat dengan Dinas Pemuda Olahraga, mereka tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggungjawaban pembayaran Formula E yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar secara total, dan itu semua 100% adalah APBD, itu semua adalah 100% uang rakyat. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos macam ini merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. Ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu kan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan hukum. Ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Mengenai materi permintaan keterangan dan klarifikasi tentu tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat saat ini karena proses penyelidikan masih terus berjalan. Kalau benar ada, kalaupun itu terjadi penyelewengan kan belum tentu Anies juga. Iya. Kan ada beberapa tuh yang sudah disebut di DPR-nya sekian, dinas ininya sekian, kan sudah ada yang disebut. Dan sebetulnya itu selalu kalau Anies juga ya, kalau misalnya nggak terlibat kan sudah clear ya. Iya. Terkait dengan penyelidikan Formula E, kemarin juga ada beberapa suara masyarakat melalui unjuk rasa. Saya kira KPK berterima kasih pada atas dukungan masyarakat ya dalam penyelesaian setiap kasus dugaan korupsi, dan sejauh ini terkait dengan kasus dimaksud masih dalam proses penyelidikan ya. Jadi penyelidikan masih berjalan, tidak berhenti karena memang proses penanganan perkara ya, itu kan butuh waktu begitu ya. Artinya kami sekali lagi tidak bisa mempercepat maupun memperlambat proses yang sedang berjalan, tetapi kami harus pastikan bahwa seluruhnya sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku. Itu yang kami patuhi. Mendukung Anies, boleh enggak Pak? Ya boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. Enggak apa-apa Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Gitu. Tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan. Silakan. Itu hak politik. Tinggal Anda bisa ke partainya. Nah, sudah itu pertanyaannya, kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Tidak pernah ada saya mengatakan saya melapor ke presiden, kalau enggak. KPK juga enggak minta melapor saya. Kami bekerja bukan atas permintaan ataupun desakan dari pihak-pihak lain tentunya. Dan saat ini KPK masih terus meminta keterangan dari pihak-pihak yang dibutuhkan oleh tim. Berikut juga dilakukan analisa untuk memastikan dan berupaya menemukan adanya dugaan peristiwa pidana korupsinya dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan. Tadi kalau memang mau ditunda, biar tidak dibilang menjegal, misalnya nanti kalau sudah pilpres atau sudah pendaftaran aja disikapi, ya silakan aja. Kan perkara itu tidak akan hilang sampai 20 tahun kalau dugaan seperti itu. Tapi menurut feeling Pak Mahfud ini, ada nggak keberanian KPK untuk menindak kasus ini? Saya tidak punya feeling kalau urusan KPK.